Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Jayaningrum. Saya dari kelas IPS A semester 4. Di video kali ini saya akan membahas mengenai simbol-simbol pada peta. Di simbol-simbol pada peta ini ada 3 poin. Yang pertama, mengenal simbol. Yang kedua, klasifikasi simbol peta. Dan yang ketiga yaitu simbol-simbol dasar pada peta tematik. Poin yang pertama, mengenal simbol. Ada 2 poin, yaitu pengertian simbol dan syarat-syarat pembuatan simbol. Poin yang kedua yaitu klasifikasi simbol pada peta. Yang pertama, bentuk simbol, sifat simbol, tipe simbol, variabel visual simbol. Yang ketiga yaitu simbol-simbol dasar pada peta tematik, terdiri dari jalan, sungai, batas administrasi, dan penggunaan lahan. Dan selanjutnya ada di berikutnya. Simbol-simbol peta. Simbol-simbol peta adalah suatu media komunikasi grafis berupa gambar atau tanda. Secara sederhana, simbol diartikan sebagai suatu gambar atau tanda yang mempunyai makna atau arti sebagai alat untuk melakukan komunikasi antara pembuat dan pengguna peta. Simbol merupakan jembatan antara pembuat peta dengan penggunanya. Mengapa simbol peta memiliki peranan yang sangat penting? Karena simbol peta merupakan media komunikasi grafis antara pembuat peta dengan pengguna peta. Klasifikasi simbol peta. Yang pertama, bentuk simbol. 2. Sifat simbol. 3. Tipe simbol. 4. Variabel visual simbol. Yang pertama, bentuk simbol. Bentuk simbol ini memiliki macam-macam. Yang pertama, simbol titik. Simbol titik ini digunakan untuk menyatakan lokasi atau bentuk unsur lain yang erat hubungannya dengan skala peta. Bentuk simbol yang kedua adalah simbol garis. Simbol garis ini digunakan untuk mewakili unsur-unsur yang berbentuk garis seperti sungai, jalan, garis pantai, dan sebagainya. Bentuk simbol yang ketiga adalah simbol area atau wilayah. Simbol area atau ruang digunakan untuk mewakili unsur-unsur topografi yang berbentuk luas seperti area permukiman, danau, daerah administrasi, dan sebagainya. Klasifikasi simbol peta yang kedua yaitu sifat simbol. Yang pertama, simbol kualitatif. Simbol kualitatif merupakan simbol yang menyatakan keadaan sebenarnya digambarkan dengan bentuk sederhana. Penggunaan simbol ini mempunyai keuntungan yaitu mudah dikenal, sedangkan kerugiannya adalah simbol tersebut sulit untuk digambar. Simbol ini hanya mewakili unsur yang dimaksud, baik berupa titik, garis, maupun luasan. Sifat simbol yang kedua yaitu simbol kuantitatif, merupakan simbol yang menyatakan keadaan sebenarnya yang digambarkan dalam bentuk yang sederhana dengan disertai nilai atau kuantitatif. Nilai tersebut dapat menunjukkan ketinggian, jumlah, luas, dan sebagainya. Titik simbol kuantitatif merupakan simbol yang menyatakan identitas yang menunjukkan besar, jumlah, banyaknya unsur yang diwakili. Klasifikasi simbol yang selanjutnya adalah tipe simbol. Tipe simbol memiliki macam-macam. Yang pertama, simbol piktorial. Simbol ini merupakan simbol yang digunakan untuk mewakili suatu penampakan muka bumi dengan bentuk yang mirip atau identik dengan bentuk asli penampakan tersebut. Simbol piktorial merupakan simbol titik atau garis kualitatif yang melukiskan bentuk asli dari unsur yang diwakili. Tipe simbol yang selanjutnya ada simbol geometrik atau abstrak, merupakan simbol yang digunakan untuk mewakili suatu penampakan muka bumi dengan bentuk yang abstrak, yang mudah digambar namun agak sulit diketahui maksudnya. Simbol abstrak ini adalah simbol titik atau garis kualitatif
geometri, sehingga mudah untuk menggambarkannya dan dapat ditempatkan pada titik yang tepat. Macam-macam tipe simbol yang selanjutnya adalah simbol huruf, merupakan simbol yang digunakan untuk mewakili suatu penampakan muka bumi yang khas atau khusus dengan huruf. Ini mempunyai bentuk yang sangat sederhana dan sangat mudah dipahami. Namun, kebanyakan simbol ini kurang memiliki nilai keindahan ataupun kurang bentuk artistik. Klasifikasi simbol peta yang selanjutnya adalah variabel visual simbol. Yang pertama, ukuran. Secara tepat dapat digunakan untuk menyatakan dimensi simbol. Yang kedua, arah. Pola arah garis yang digunakan untuk menunjukkan simbol. Yang ketiga, nilai. Dinyatakan dengan skala atau rasio hitam dan putih. Yang keempat, kerapatan atau desinti. Ditunjukkan dari dimensi arsir suatu objek. Yang kelima, warna. Warna ini sangat membantu dalam menunjukkan identitas simbol. Yang selanjutnya adalah simbol-simbol dasar pada peta tematik. Yang pertama, jalan. Jalan umumnya digambarkan dengan bentuk garis lurus, satu garis atau dua garis, tergantung dari kelas jalan. Pada peta tematik yang mempunyai batas wilayah administrasi, penggambaran jalan boleh memotong batas administrasi tersebut. Jalan merupakan wujud penampakan alami yang benar-benar ada di muka bumi. Maka, penggambaran jalan boleh memotong batas administrasi karena mencerminkan keadaan sebenarnya di lapangan tersebut. Yang selanjutnya adalah sungai. Sungai pada peta tematik sama seperti peta topografi, demikian pula hal warna. Penggunaan warna pada peta tematik boleh menggunakan warna biru atau hitam. Namun, untuk membedakan dengan penampakan simbol garis yang lain, sebaiknya menggunakan warna biru untuk simbol sungai. Sungai dapat digambarkan dengan satu atau dua garis. Lebar simbol sungai dengan dua garis digambarkan tidak terlalu lebar. Dan sungai-sungai besar boleh menggunakan simbol sungai dengan simbol dua garis. Namun, untuk sungai-sungai kecil sebaiknya menggunakan simbol satu garis. Dan yang selanjutnya adalah batas administrasi, merupakan penampakan abstrak, artinya tidak dijumpai secara nyata di muka bumi. Penggambaran simbol batas administrasi pada peta topografi yang bersifat baku berbeda dengan penggambaran pada peta tematik, karena tidak ada aturan baku untuk menggambarkan batas administrasi pada peta tematik. Untuk pewarnaannya, pada simbol administrasi ini, peta topografi menggunakan warna merah, dengan peta tematik menggunakan warna merah atau hitam. Yang selanjutnya adalah penggunaan lahan. Pada penggunaan lahan ini sudah bersifat baku. Sebagian besar simbol penggunaan lahan disimbolkan dengan simbol yang bersifat abstrak supaya mudah diingat oleh si pengguna peta. Pada peta tematik, penggambaran simbol penggunaan lahan sebaiknya digunakan secara simpel dan sederhana. Misalnya dengan warna, yang penting simbol mudah dibaca dan dipahami. Seperti itulah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan sekian. Terima kasih.